Gubernur, musuh saat ini adalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Mataram, Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal menegaskan musuh saat ini telah berubah. Kalau zaman perjuangan musuh adalah penjajah, namun saat ini, musuh kita adalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang harus diberantas bersama. Kalau dulu kita memperjuangkan teritorial, namun hari ini memperjuangkan kedaulatan ekonomi, ujarnya usai menghadiri upacara peringatan Hari Veteran Nasional 2025, di Makam Pahlawan, Majeluk, Kota Mataram, kemarin. Dikatakan Gubernur banyak hal pelajaran yang dapat dipetik pada peringatan Hari Veteran Nasional 2025, seperti nilai-nilai perjuangan tanpa pamrih. Peringatan Hari Veteran 2025. Sambungan hal 1. Hari ini semangat perjuangan tanpa pamrih ini masih sangat relevan namun musuh kita saja yang berubah. Dulu penjajah, sekarang kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, terangnya. Pada momentum peringatan Hari Veteran Nasional 2025 dengan tema, Veteran Mengabdi Tanpa Batas Berjuang Sepanjang Masa, Gubernur bersama Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, LVRI, NTB Brigjen TNI, Purnawirawan, Haji Abdul Qadir dan Forkopimda dan sejumlah kepala perangkat daerah, melakukan tabur bunga di makam para pahlawan salah satunya makam Gubernur NTB periode 1978-1988, Brigadir Jenderal TNI, Purnawirawan Gatot Soeherman. Tadi saya sudah melakukan tabur bunga sekaligus memberikan penghormatan kepada gubernur pendahulu saya, Gatot Soeherman, tutupnya, Jo. Lombok jadi hub penerbangan nasional. Mataram, kabar baik hadir untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Lombok akan menjadi hub baru penerbangan nasional, khususnya untuk Indonesia Tengah dan Timur. Hal ini menjadi pokok pembicaraan antara Gubernur NTB, lalu Muhammad Iqbal yang dikenal dengan Mik Iqbal, dengan Rusdi Kirana, pemilik perusahaan penerbangan nasional terbesar, Lion Group, Wings Air, Super Airjet, Batik, Lion, Malindo, Batik Malaysia, Lion Thai, di Jakarta, pekan lalu. Dalam pembicaraan serius tapi santai, kedua sahabat lama tersebut sepakat bahwa proses perizinan untuk menjadikan Bandara Internasional Lombok, BIL, Bizam sebagai hub akan segera dilakukan dan diharapkan akan segera berjalan. Awalnya target Pak Gubernur menambah 4 destinasi penerbangan baru nasional dan 1 destinasi penerbangan baru internasional di tahun pertama pemerintahannya, tapi dapatnya justru menjadikan Lombok sebagai hub penerbangan baru. Artinya, destinasi nasional dan internasional baru yang dibuka akan jauh lebih banyak dari target, ujar PJ Sekda NTB, lalu Muhammad Fauzal, yang mendampingi Gubernur NTB dalam pertemuan tersebut. Fauzal mengatakan sejumlah destinasi penerbangan baru dikabarkan akan segera dibuka, untuk menghubungkan wisatawan dari destinasi wisata nasional maupun internasional dengan Lombok. Gebrakan baru Gubernur. Sambungan hal 1. Diperkirakan destinasi penerbangan nasional baru tersebut akan dibuka sekitar Agustus-Oktober 2025 ini. Kalau tidak Agustus ini, Oktober dibuka penerbangan baru, katanya. Adapun destinasi baru tersebut antara lain, Lombok, Labuan Bajo, Lombok, Kupang, Lombok, Yogyakarta Adi Sudjipto, Lombok, Malang, Lombok, Jakarta, sore hari. Sementara penerbangan internasional Lombok, Perth, Australia. Berikutnya untuk penerbangan Lombok Bangkok, Don Mueang, yang semula akan dibuka dalam waktu dekat, kemungkinan akan mengalami penundaan karena perkembangan situasi keamanan di Thailand yang tidak kondusif. Upaya mendorong semakin terbukanya akses penerbangan ke NTB terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB. Sebelum bertemu bos Lion Group, Iqbal sudah terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan bos Pelita Air, Air Asia dan Garuda Indonesia.
Iqbal dikabarkan juga sudah bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan penerbangan internasional. Sementara itu PLT Kadisub NTB, lalu Ahmad Nuraulia juga mendampingi Gubernur NTB bertemu Menteri Perhubungan. Pertemuan tersebut membahas penerbangan, jalur laut hingga bus listrik. Kata Aulia, Pemprov ingin fokus pada peningkatan konektivitas, integrasi lintas mode dan peran swasta. Aulia menyebut diskusi berjalan sangat mendalam dan teknis karena membahas beberapa proyek strategis secara detail. Karena ini tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, pembahasannya sangat terarah dan penuh data teknis. Tema besarnya adalah peningkatan konektivitas lintas moda yang saling terhubung, mulai dari udara, laut, hingga darat, ujarnya. Dalam forum tersebut, Gubernur NTB memaparkan sejumlah agenda dan usulan penting. Pertama, menjadikan Lombok sebagai hub jaringan Siplane untuk melayani jalur transportasi udara jarak dekat antar pulau dengan pesawat amfibi. Kedua, pembukaan jalur penerbangan baru dari dan ke NTB, baik domestik maupun internasional. Ketiga, pengoperasian rute kapal dan kapal cepat baru untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di NTB dan provinsi sekitar. Pengembangan transportasi umum berbasis bus listrik untuk mengurangi emisi dan meningkatkan pelayanan publik. Penguatan Bandara Internasional Lombok sebagai hub penerbangan nasional untuk wilayah tengah dan timur Indonesia. Selanjutnya studi implementasi konsep barge shipping, angkutan logistik pengumpan berbasis kapal tongkang, untuk distribusi barang yang lebih efisien. Penerapan Fifth Freedom Rights agar maskapai asing pada rute Australia Timur Tengah, Eropa dapat transit di Lombok sekaligus menaikkan dan menurunkan penumpang. Kenaikan status sejumlah pelabuhan di NTB, termasuk Pelabuhan Langgudu di Bima, agar bisa dilayani kapal ASDP ke berbagai pelabuhan di NTT. Menurut Ahmad Nuraulia, beberapa agenda seperti hub Siplane dan rute penerbangan baru sudah masuk tahap pembahasan teknis di kementerian terkait, sedangkan gagasan baru seperti bus listrik dan Fifth Freedom memerlukan kajian lebih lanjut dari sisi regulasi. Ia menjelaskan, NTB menargetkan sebagian program, seperti jalur penerbangan baru dan penambahan layanan kapal cepat, dapat mulai terrealisasi sebelum akhir 2026. Target kita, konektivitas NTB semakin kuat dalam 2 tahun ke depan. Ini penting untuk mendukung pariwisata, logistik, dan mobilitas masyarakat, imbuhnya. Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandi menegaskan komitmennya mendukung langkah NTB untuk meningkatkan konektivitas wilayahnya. Meski anggaran pusat terbatas, ia menilai kreativitas daerah menjadi kunci keberhasilan. Saya akan mendukung penuh upaya NTB dan daerah lain untuk meningkatkan konektivitasnya. Kemampuan fiskal kita memang terbatas, tapi dengan kreativitas, daerah bisa mendorong investasi swasta, tegasnya. Menhub juga menilai langkah NTB yang memaksimalkan peran swasta patut dijadikan contoh bagi provinsi lain. Kreativitas NTB ini bisa jadi model bagi daerah lain karena mampu mengembangkan transportasi tanpa membebani APBN, tambahnya. Dari hasil pertemuan ini, beberapa agenda akan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi teknis lintas Direktorat Jenderal di Kementerian Perhubungan. NTB juga akan mempersiapkan studi kelayakan dan proposal rinci untuk beberapa proyek, khususnya yang melibatkan investasi swasta. Jo.